Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Suyoto. Saya merupakan salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muara Kudus dari program studi S1 Ilmu Hukum. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikat dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Memiliki kode mata kuliah yaitu HKF-206 yang merupakan mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muara Kudus yang disajikan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Hukum Acara Pidana ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh sehingga mahasiswa mampu memahami bagaimana hukum pidana material dapat ditegakkan dan diaplikasikan secara benar dan adil. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum acara pidana, asas-asas dan sejarah hukum acara pidana, wewenang pengadilan untuk mengadili, ganti kerugian dan rehabilitasi, pemeriksaan, pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, serta pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan, pengamatan, pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Ilmu Hukum yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan konsep teoritik tentang ciri, struktur, dan teori ilmu hukum, serta sumber asas prinsip dan norma hukum. Mampu mendemonstrasikan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, dan mampu memutuskan secara tepat dalam permasalahan hukum secara akademik, mandiri, dan bertanggung jawab dengan bekerjanya bersama sejawat, serta mampu menerapkan teknologi dan kemajuannya dengan berpedoman pada nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan etika. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan ini adalah mampu menjelaskan norma dan asas-asas hukum acara pidana, mampu menyusun dan menjelaskan norma dan asas-asas hukum acara pidana secara mandiri, bermutu, dan terstruktur, mampu menyusun penyelesaian masalah atau kasus dalam bidang hukum acara pidana melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber asas, prinsip, dan norma hukum,
mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum acara pidana, serta mampu menjelaskan konsep teoritik tentang sumber asas prinsip norma hukum dan sistem dan ataupun tata hukum nasional yang ada di Indonesia, dan juga menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik di bidang hukum acara pidana. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah hukum acara pidana ini diantaranya dari bukunya Nicholas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dan Sirkus Hukum Galia Indonesia, Bogor 2012, Supriyadi Widodo Ediono, tentang kompilasi putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform Jakarta 2017, juga dari bukunya Kurniawan Triwibowo, Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Papa Sinas Santi Depok 2020, serta Monang Siahan Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana PT Grasindo Jakarta 2017, serta perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan KUHP. Sistem pembelajaran di mata kuliah hukum acara pidana ini dilaksanakan secara sinkronis dan asinkronis dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif diskusi kelompok penugasan pada mata kuliah ini. Jadi dalam penugasan itu dengan uraian tugas meresum substansi dan pokok bahasan dalam hukum acara pidana, mencari kasus-kasus, mensintesiskan uraian di atas dengan menggunakan bahan bahasa yang sederhana, dan juga luaran yang dalam tugas tersebut itu semua hasil luaran tersebut kecuali analisis kasus itu diketik dalam yang nantinya bisa dijilid dan dikumpulkan, serta bisa dibuat video presentasi. Untuk rubrik penilaian, jadi di sini dalam penilaian tugas tersebut yaitu diantaranya ketepatan penjelasan, komunikasi teoritis, komunikasi lisan, kepetatan analisis, dan evaluasi tertulis yang bobotnya 50%. Mata kuliah hukum acara pidana ini dilaksanakan sebanyak 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester, lalu pekan UTS, kemudian 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan itu bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode discovery, learning, diskusi, dan presentasi kelompok, sedangkan sebelum UAS ujian akhir semester akan berfokus pada tugas kelompok. Bentuk perkuliahan yang secara sinkronis dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting, sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp group ataupun grup diskusi di LMS Sunan. Hasil pembelajaran di mata kuliah hukum acara pidana ini didapatkan dari penugasan kelompok setiap minggunya yang berdasarkan bahan kajian atau bahan pembelajaran, lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada ketepatan penjelasan, komunikasi tertulis, komunikasi lisan, ketepatan analisis, kemudian UTS dan UAS dilakukan menggunakan evaluasi tertulis hasil kerja mahasiswa.
Bentuk evaluasi hasil pembelajaran dihitung berdasarkan bobot penilaian, yaitu kehadiran bobotnya 10%, untuk penugasan baik mandiri maupun kelompok, sekaligus keaktifan kelompok sebanyak 50%, sedangkan untuk UAS ujian akhir semester sebanyak 20% dan ujian tengah semester 20%, sehingga jumlah total 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Acara Pidana untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammad Kudus. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis ataupun tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Pagi ini seperti biasa sebelum mulai perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan mengenai pengertian, ruang lingkup dan sejarah hukum acara pidana Indonesia, yang mana di situ merupakan pokok bahasan yang kedua. Nah, rekan-rekan mahasiswa kalian, kita ketahui bahwa di dalam hukum pidana itu ada dua jenis hukum pidana, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil, ya. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana formil itu berisi tentang apa? Disinilah apa yang dimaksud itu perbuatan apa yang dikatakan sebagai tindak pidana dan siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku ataupun subjek. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memproses pelaku jika terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, yang termasuk dalam perbuatan apa dan subjeknya siapa itu masuk dalam hukum pidana material. Sedangkan bagaimana cara apabila ada pelaku tindak pidana itu cara memprosesnya itu masuk dalam hukum pidana formil. Nah, adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian, maka di sini ada pembedaan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Coba siapa yang tahu bisa menjelaskan terkait dengan syarat dan apa isi daripada hukum pidana material tersebut? Mas Aldi mungkin? Mungkin kalau dari saya terkait hukum pidana material itu di mana hukum pidana yang berlaku atau isi dari aturan terkait dengan materialnya atau isi dari tindak pidananya, isi dari pasal yang akan dikenakan dalam tindak pidana tersebut. Contohnya itu seperti KUHP, Pak. Ya, baik. Jadi intinya bahwa tindak pidana apa dan syarat yang bisa dikenakan apabila ada tindak pidana dan sanksi pidana apa yang akan dikenakan, itu ya. Jadi isi daripada hukum pidana material. Oleh karena itu, dengan adanya hukum acara pidana di dalam undang-undang ini tidak ada definisi secara absolut, tidak memberikan pengertian secara resmi hukum acara pidana. Yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana, misalnya saja dalam penyelidikan, penangkapan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa pendapat diantaranya Profesor Mulyatno, ya. Jadi hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan seterusnya, ya. Nah, juga ada pendapat dari Yono Prasetyo yang mana peraturan yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah, ya, melaksanakan tuntutan, memproses keputusan dan seterusnya. Dan juga dari Sudarto aturan-aturan yang mengatur
memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, pihak-pihak lain yang terlibat dalamnya apabila penegakan hukum pidana itu dilanggar. Nah, juga ada pendapat dari Simon, Van Bemmelen, Van Apeldoorn. Nah, oleh karena itu dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka saudara bisa menyimpulkan sebenarnya hukum acara pidana itu apa? Definisi menurut saudara. Siapa? Ada yang Mas? Menurut saya proses persidangan dari awal sampai akhir. Proses persidangan dari awal sampai akhir. Ada yang bisa melengkapi? Pak, Ya, monggo Mbak. menurut pemahaman saya, kalau hukum acara pidana itu prosedur atau serangkaian aturan untuk menegakkan hukum pidana yang dilakukan itu, Pak. Oke, jadi serangkaian peraturan ya, peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini dari pihak kepolisian, kejaksaan, dari pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan, ya, untuk melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Jadi dari pendapat para ahli tersebut itu bisa disimpulkan semacam itu, ya. Oke. Nah, sejarah hukum acara pidana itu dimulai sejak tahun 1973, yang mana dalam proses itu sampai pada akhirnya pada tanggal 23 September 1981 sidang paripurna DPR RI, ya, itu tentang rancangan undang-undang hukum acara pidana disetujui oleh DPR, ya, dan pada saat itu presidennya Presiden Soeharto, yang mana di situ pada tanggal 30 Desember 1981 yang diundangkan mendasarkan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Itu sejarahnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana ruang lingkup daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Jadi pada intinya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam peradilan negeri, peradilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Oleh karenanya, ruang lingkup berlakunya itu mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah adanya asas legalitas, adanya asas teritorial, asas personal aktif, asas personal pasif, dan juga asas universal. Nah, rekan-rekan di materi di semester 1 ya sudah dijelaskan ya terkait dengan asas legalitas dan seterusnya, ya. Mungkin ada yang bisa bantu apa yang dimaksud dengan asas legalitas? Bisa dijelaskan, Mbak? Yeah. Asas legalitas adalah ketika seseorang tidak dapat dipidana ketika belum ada undang-undang yang mengatur. Perbuatan belum diatur dalam suatu undang-undang, ya. Termasuk asas teritorial itu apa? Teritorial, Mas, Mbak. Saya, Pak. Yeah, Mas. Untuk asas teritorial itu di mana suatu undang-undang itu berlaku pada teritorial tertentu atau wilayah tertentu, contohnya di lingkup Indonesia. Wilayah tertentu. Jadi dalam hukum nasional itu dibatasi dengan wilayah hukum nasional tersebut, ya. Nih. Nah, oleh karena itu ruang lingkup acara pidana mencakup pengurusan dari peradilan umum seperti halnya pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, dan pengadilan ekonomi, ya. Oke. Nah, contoh misalnya saja Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seterusnya, ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, jadi di situ dalam sumber hukum acara pidana itu ada beberapa sumber, di antaranya Undang-Undang Dasar 45, ya, dan seterusnya, ya, sampai kepada doktrin yang terkait dengan hukum acara pidana. Nah, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sumber hukum acara pidana itu adalah dengan adanya HIR, ya, HIR, sehingga di situ menggunakan HIR seperti kalau di dalam penegakan hukum perdata. Nah, disinilah maka
dengan adanya menggunakan hukum HIR tersebut banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh misalnya situ di dalam HIR tidak ada batas waktu penangkapan, syarat penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan tujuan pergantian memperbaiki adanya kelemahan yang ada di dalam HIR, antara lain memberikan jaminan pengakuan hak asasi manusia terhadap terdakwa tersangka, yang mana contohnya misalnya pembatasan penahanan pada tiap-tiap jenjang pemeriksaan, ya, adanya batas kewenangan petugas penegak hukum dalam masing-masing pemeriksaan, sehingga penyidik, jaksa penuntut umum, hakim ini ada batasan dalam jenjang pemeriksaannya, ya. Nah, oleh karena itu HIR dilakukan adanya dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991. Dan tujuan daripada hukum acara pidana adalah apa? Untuk mencari mendapatkan kebenaran material, melaksanakan putusan pengadilan yang inkrah, melindungi hak asasi manusia, baik itu korban maupun pelanggar. Nah, disinilah maka mencari kebenaran material. Mencari kebenaran material ini adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Bukan seperti halnya dalam kebenaran formil. Kalau kebenaran formil itu dalam hukum perdata, tapi di sini kalau hukum acara pidana adalah kebenaran material, yaitu kebenaran selengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang tepat dengan tujuan mencari siapakah pelakunya, ya, yang tepat didakwakan untuk melakukan penggeledahan dan selanjutnya adanya pemeriksaan dan lain sebagainya untuk bisa dipersalahkan. Oleh karena itu, yang di situ untuk mencari kebenaran material itu dengan adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, ya, yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, di samping itu rekan-rekan mahasiswa sekalian, dengan adanya perkembangan teknologi, ya, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP tersebut, itu di dalam alat-alat bukti Undang-Undang ITE, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 1 Junto Undang-Undang 19 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, maka alat bukti tersebut yang diatur dalam pasal 184 disempurnakan, ya, dilengkapi. Jadi ada informasi elektronik, dokumen elektronik dan juga hasil cetakannya. Ini merupakan alat bukti, ya, tidak mengurangi dari apa yang diatur dalam pasal 124, tapi di sini informasi elektronik, dokumen elektronik, hasil cetakannya itu merupakan alat bukti yang bentuk surat. Contoh misalnya saja ada WhatsApp mengenai apa? Mengenai penipuan, itu kan, dan lain sebagainya. Ini dengan adanya perkembangan teknologi, maka ini masuk dalam alat bukti, ya, itu rekan-rekan. Nah, juga dari alat bukti tersebut, ini juga ada alat bukti keterangan saksi. Nah, keterangan saksi tersebut, ya, keterangan saksi tersebut ini tidak hanya saksi yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri, tetapi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa testimoni yang berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana itu juga merupakan alat bukti keterangan saksi. Ada pertanyaan rekan-rekan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, maka ini jadi fungsi dan tujuannya, ya. Ada fungsi represif, fungsi preventif. Jadi dalam hukum acara pidana ini, fungsi represif ini apa? Yaitu melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya apa? Jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dalam hukum pidana yang dapat diterapkan. Ini, ya. Nah, disitulah maka adanya usaha untuk menciptakan tertutup tersebut. Oleh karena itu, yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif mencegah mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik. Jadi rekan-rekan, di dalam hukum acara pidana itu, ya, di samping fungsi represifnya juga fungsi preventifnya, mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Demikian rekan-rekan, sekilas untuk hukum acara pidana yang terkait dengan ruang lingkup, sejarah dan
pengertian daripada hukum acara pidana. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah hukum acara pidana yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah hukum acara pidana di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud-Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.